Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita sajikan kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Fitra Marcella, SPD, MPD, selaku guru dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu tentang teori kognitif dalam pembelajaran. Pengertian pertama, kognitif adalah suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuannya mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Teori belajar kognitif memandang bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan atau ditransferkan secara langsung kepada siswanya, tetapi harus melewati proses-proses dan tahap-tahap tertentu. Selain itu, siswa harus aktif secara mental dan fisik untuk membangun struktur kognitif pengetahuannya berdasarkan tingkat kematangan kognitif yang siswa miliki. Nah, pembelajaran dalam pandangan kognitif lebih menekankan pada proses yang titik tumpunya adalah siswa, serta berorientasi pada pembentukan pengetahuan dan penalaran siswa. Hal tersebut disebabkan misi dari pembelajaran kognitif adalah meningkatkan dan membangun kemampuan siswa dalam memperoleh, menganalisis, dan mengolah informasi secara tepat, serta menumbuhkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Nah, di sini ada beberapa ciri pembelajaran dalam pandangan kognitif, antara lain yang pertama, guru menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi siswa secara konkret. Yang kedua, guru menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar bagi siswa. Yang ketiga, guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dalam situasi yang realistik dan relevan dalam kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Selanjutnya, guru melibatkan siswa aktif secara fisik, emosional, perasaan, dan sosial. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh aliran kognitif. Ada beberapa tokoh aliran kognitif, di antaranya adalah J. Piaget dan Jerome S. Brenner. 1. Teori perkembangan menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seorang adalah suatu proses yang bersifat genetik. Artinya, proses belajar itu didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf dan juga mungkin meningkatkan kemampuannya khusus dalam bidang kualitas intelektual atau kognitif. Piaget juga berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbang. Piaget juga berpendapat lagi bahwa proses belajar seorang akan mengikuti pola dan tahap pembelajaran dan sesuai perkembangan sesuai dengan usianya atau umurnya. Selanjutnya, ada teori perkembangan menurut Jerome S. Brenner. Brenner berasumsi bahwa pembelajaran adalah proses untuk membangun kemampuan mengembangkan potensi kognitif yang ada dalam diri seorang siswa. Perkembangan kualitas kognitif ditandai dengan ciri-ciri umum. Yang pertama, kualitas intelektual ditandai dengan adanya kemampuan menanggapi rangsangan yang datang pada dirinya yang berasal dari dirinya. Yang selanjutnya, kualitas atau peningkatan pengetahuan seorang ditentukan oleh perkembangan sistem penyimpangan informasi secara real, nyata. Selanjutnya, perkembangan kualitas kognitif bisa dilakukan dengan cara melakukan interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, dan orang tua. Yang ketiga, kemampuan kognitif juga ditentukan oleh kemampuan dalam mendeskripsikan bahasa, karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Selanjutnya, kualitas perkembangan kognitif juga bisa ditandai dengan keterampilan untuk menggunakan beberapa alternatif penyelesaian masalah secara simultan dan melaksanakan alternatif sesuai dengan realitas, dengan kenyataan. Brenner juga mengemukakan bahwa pembelajaran itu dipengaruhi oleh dinamika, perkembangan realitas atau kenyataan yang ada di sekitar kehidupan siswa.
Asumsi ini dikenal dengan teori free discovery learning atau proses pembelajaran secara akan efektif dan efisien jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada aplikasi teori perkembangan kognitif terhadap kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan pemataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan selanjutnya kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif. Kelebihannya, pertama, teori ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau problem solving. Selanjutnya, teori ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan keaktifan siswa. Selanjutnya, teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Selanjutnya, dapat menjadikan siswa lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran atau PBM. Selanjutnya, kekurangan dari teori kognitif ini adalah teori ini dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar akan tidak mudah. Selanjutnya, teori ini sulit untuk dipraktikkan atau dilakukan, terutama untuk usia lanjut. Selanjutnya, teori ini menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Selanjutnya, keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya pada satu siswa saja, melainkan harus ada beberapa siswa. Sekian pemaparan saya hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.